Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, Abu Imam Syekh, kemudian kepada Tengku Khatib, Ketua DKM Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah, kemudian Bapak Kesyik Getanyo yang dimuliakan Allah, kemudian Tuha Perut, Tuha Lapan, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, abu-abu, tengku-tengku Kota Lok Semawe yang berhadir, anak-anak muda, anak-anak Mimi dan Mamadum, umi-umi, bunda-bunda yang berhadir, kemudian kepada Kari Gedanyo, Tengku Muksalmina, ya, terima kasih, ya. Alhamdulillah, rupanya urun-urun demita yang viral ketahuan tadi, ya, sama MC begawanyo ka viral, ya, ya, urun-urun undang yang viral-viral, you know. Yang viralnya bahasa anak umum, bahasa anak muda. Idanya orang tua pada depa atau viral, ada viralnya, ya, ada depanya. God, terima kasih berita kami ucapkan kepada Ketua DKM dan Tengku Kesyik yang memberikan kesempatan kepada kami. Memang baru pertama sekali kami singgah di masjid ini, padahal sering ke Lok Semawe, tapi dengan izin Allah kali ini baru sempat singgah di tempat ini, alhamdulillah. Dan kalau diizinkan oleh Allah juga, insya-Allah Hari raya tahun ini juga, insya-Allah kalau ada umur panjang, ya, kita akan bersua kembali di tempat ini, insya-Allah taala. Idul Fitri. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini kata Pak Kesyik tadi adalah peringatan Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj akhir bulan Rajab, dan ini kita sudah hampir pertengahan daripada bulan Sya'ban. Nabi, ya, dalam riwayat, walaupun riwayat tidak sahih tapi maknanya sahih, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan pada bulan Sya'ban, dan wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami bulan Ramadan. Nah, jadi Nabi berdoa khusus supaya kita sampai pada bulan Ramadan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban ada keberkahan khusus yang diminta oleh Nabi, dan juga Nabi mendoakan agar kita yang sudah sampai bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampai kepada final nanti itu adalah sampai bulan suci Ramadan. Bayangkan sampai bulan suci Ramadan saja itu sudah luar biasa. Apalagi bulan Ramadan kan cuma terus bulan Ramadan, tetapi mutumai pebut ibadah loh. Kan cuma merumpak mentang. Nah, ya orang kadang merumpak mentang, tapi hana mutumai pebut apa. Tapi ini enggak, jumpa bulan Ramadan ibadah lagi. Bayangkan itu, ya. Fadilah, dan kita menunggu dengan rindu daripada bulan suci Ramadan. Maka malam ini kita akan membagi dua segmen, yaitu pertama kita akan bicara malam ini tentang masalah Isra Mi'raj, masalah solat, pendidikan solat bagi orang tua dan bagi anak-anak dan bagi seorang ayah bunda. Kita akan bicara tentang masalah bagaimana memaknai solat kita. Segmen yang kedua nanti adalah bagaimana mendidik anak kita itu untuk cinta terhadap solat. Jadi ini akan kami bicarakan. Sedangkan solat subuh nanti insya-Allah kita lanjutkan. Setelah solat subuh kita akan bicara tentang masalah bulan Sya'ban dan juga masalah bagaimana persiapan terhadap bulan suci Ramadan yang kita persiapkan. Bapak Ibu sekalian, mohon diketahui hadir bersama kita di sini Dr. Damanhur Abbas. Jadi saya bicara, kalau ini guru saya juga, senior saya di Al-Azhar, jadi beliau ikut hadir. Jadi kalau ada nanti yang saya kurang tepat, mangat jika pelurus dikenya.
Nyo kurang pah na pegah benar. Jadi kita nyo mangat menyenang gurai benar. Ya. Lado urang ya pegah abah menyenang gurai. Lun tua hana ya dama beuh pakan. Munya gurai geiem berarti betul. Munya hana geiem berarti nyan. Naso berdepan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah beliau juga menjadi pengasuh di sini, makanya saya berani datang karena ada beliau yang mengasuh di sini. Mahan handa juga. Ya, handa juga ya. Memang karena gurai ke hana masalah adanya lagi ke teh toh ke betul. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita lihat tentang masalah Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sepakat para ulama bahwa ini adalah wujud daripada mukjizat Nabi dan merupakan kemuliaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Isra dan Mi'raj ini. Dan Isra Mi'raj beliau itu adalah dengan ruh dan jasad. Sebahagian orang menganggap bahwa Isra Mi'raj itu dengan ruh saja. Kalau dengan ruh atau dengan mimpi, ya itu siapa saja bisa. Kita juga bisa bermimpi masuk dalam syurga. Kita bisa bermimpi masuk dalam neraka, nauzubillah. Kita bisa bermimpi naik ke langit. Tapi kalau ini suatu keistimewaan, nggak mungkin itu mimpi saja, tapi itu mesti real kejadian adanya. Apakah mungkin masuk akal Ustaz kalau itu seandainya terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada misalkan naurun pegah mbak getanya. Anak na tidro anak min umu baro leton kaji di EU Aceh man EU oh namanya, sehingga pohon kelapanya bau dijadikan standar tertinggi di Aceh. Ohna tingkat gelombang tsunami oh picou nya oh picou berarti kapanyang dah hana gedepu na uke no cuma si meter tapi udah itu kalau baunya kaji ke standar paling tinggi. Ini udah pegah bahwa anak mir leton kaji EU nepateh bahan hamke leton EU anak mir leton gemele ya haji jong un nepateh. Anak 3 tahun dibawa sama ayahnya naik pohon kelapa. Percaya tidak? Nya betul. Maka ayat ini juga Allah cerita subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bukan Nabi yang naik ke langit, Allah menjalankan hambanya ke langit. Ya Allah, kalau selama Allah yang memperjalankan, persis seperti anaknya EU getingku leyah. Han betul. Mudah saja itu bagi Allah Subhanahu wa taala, bisa saja itu terjadi. Nah, makanya jujur ayat itu menceritakan asra bi abdihi, Allah memperjalankan hambanya, bukan hamba Nabi Muhammad berjalan sendiri naik ke langit. Enggak ada kemampuan beliau begitu, enggak ada kemampuan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, lalu kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau naik ke langit ataupun dibawa oleh Allah ke langit Isra Mi'raj ini sebagai hiburan bagi beliau. Itu setelah apa? Setelah terjadi dalam hidup beliau ada 2 orang yang selalu membackup beliau, yang selalu menopang dakwah beliau. Yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua adalah Abu Talib. Abu Talib dari luar, orang yang menjamin Nabi setiap hal ada terjadi dijamin oleh Abu Talib. Kemudian ada istri beliau Khadijah, itu yang dari dalam rumah ya. Tetapi dengan takdir Allah, dalam tahun yang sama istri beliau meninggal, setelah itu paman beliau juga meninggal. Padahal dakwah di Mekah sedang saat genting-gentingnya itu. Sudah mendekati tahun ke-10 kenabian, itu paling genting. Setelah Nabi keluar dari pemboikotan selama 3 tahun oleh orang Mekah. 3 tahun Nabi diboikot di Mekah, ya bayangkan itu 3 tahun diboikot Nabi. Tidak ada makanan yang Nabi makan selama 3 tahun itu kecuali adalah makanan yang dimakan oleh onta. Jadi on kaya yang ipajuh li unta. Dengan itulah bertahan hidup Nabi. Selesai pemboikotan itu selama 3 tahun, keluar Nabi bebas merdeka. Ternyata istri beliau meninggal, paman beliau juga meninggal.
Musuh semakin kuat di Mekah itu. Nabi akhirnya harus hijrah ke Taif. Nabi hijrah ke Taif karena di Mekah sudah enggak mau lagi orang yang mendengarkan beliau. Di Taif, di sana juga ternyata beliau diusir pada saat beliau masuk hari itu, hari itu pula harus keluar. Bayangkan, hari itu masuk, hari itu beliau harus keluar. Sehingga ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, amarra 'alaika yaumun ashaddu 'alaika min yaumi Uhud?" Ya Rasulullah, adakah hari yang paling pedih yang engkau hadapi selain daripada hari perang Uhud? Ada enggak hari yang lebih pedih yang engkau hadapi ketimbang daripada perang Uhud? Perang Uhud itu perang 70 sahabat syahid termasuk Hamzah paman beliau, dan Nabi luka di bagian mulut beliau, bagian muka beliau ditombak sama orang Quraisy. Bayangkan. Ada enggak yang lebih hebat, lebih susah bagimu? Kata Nabi, ada. Hari apa? Hari beliau pulang dari Taif. Menyedihkan sekali bagi Nabi SAW. Nah, setelah beliau pulang dari Taif, berdarah-darah kaki beliau, dan beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala waktu beliau sedang beristirahat di kebun kurma keluar dari Taif, mengadu kepada Allah. Ila man takiluni? Ya Allah, hon melun. Ila qaribin la yaqbaluni am ila ba'idin yatruduni? Apakah engkau bawa aku kepada orang dekat, kerabat yang enggak mau menerima aku, atau pada orang jauh yang mengusirku? Hon melun ya Allah. Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu Nabi. Nabi pulang ke Mekah itu enggak ada yang menjamin beliau. Di Mekah itu kalau ada orang sudah terusir, bahasanya keluar dari negerinya, untuk masuk balik itu harus ada yang menjamin. Siapa yang menjamin? Kalau enggak ada yang menjamin, enggak bisa masuk. Nabi keluar Mekah berarti sudah tidak punya kekebalan secara politis. Politik Nabi tidak kebal lagi. Siapa aja boleh mendekati beliau. Jid ipegat macam-macam. Nabi kan terbit dari kota tersebut. Sekarang mau masuk lagi, itu Nabi harus ada yang menjamin. Orang Mekah dulu, ya. Walaupun so-so orang hanai turi, tapi na sirau yang jamin, na solhok yang jamin, nyan ciara lon yang kabeh. Nah solok pegah kabeh. Hana je mat ujung kaki hanya mat. Ujung kaki hanya tok macut pi. Kenapa? Na yang jamin. Yang jamin siapa? Atolok yang jamin. Nya hana hojak dia. Nyom nancit. Ketika Nabi keluar dari Mekah, balik lagi, itu harus ada yang menjamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ho namedun. Ho luja. Ini pelajaran sedikit. Nabi ketika titik Nabi sangat sedih dalam hidup beliau, Nabi mengadu kepada Allah. Tapi Nabi enggak mengadu kepada manusia. Nyo penting tanya depan. Ketika kita sedang sulit dan susah hidup kita, jangan mudah mengadu kepada orang di lingkar kita nyo bangun, bek sakai-sakai. Tapi mengadulah kepada Allah. Karena titik lemah manusia jangan diketahui oleh manusia lain, enggak boleh. Belum tanya toke. Ban ka bangkrut, tak pegah bang ngangon yang nyo tro ko hanali, yang ka bangkrut yang tahu ke hanali. Bek pegah-pegah. Sang-sang tanya mentang tegah, padahal urus ka bangkrut. Bangkrut ro tak pegah ba Allah. Nyo Allah hanali. Hana cara li ya Allah. Adukan kepada Allah, bukan pada manusia. Jangan adukan pada manusia. Biar manusia tahu kita tetap tegar, tak ada masalah apa-apa. Tapi kitanya silakan runtuh, relah, ambruk, biar Allah yang tahu. Ka Allah karelah lun ya Allah, abih lun ya Allah, pampo lun ya Allah. Ba Allah nama terang kemenan. Tapi manusia jangan. Karena kita hanya meminta kepada Allah. Kabih lun ya Allah. Rasulullah mengadu semuanya kepada Allah. Sampai diutus malaikat gunung oleh Allah, diperintahkan, bisa Nabi perintahkan supaya Mekah itu diluluh lantakkan.
Tapi Nabi berkata apa? La walakinni arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Tidak, aku tidak mau Mekah itu hancur, kata Nabi. Tapi aku ingin mengharap pada Allah, Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka siapa yang menyembah Allah tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tuan kala. Pada hari Nabi kan mengadu habis-habisan, mengadu bahwa Allah terhadap orang Mekahnya. Tapi ketika aduan Nabi didengar oleh Allah, diutus malaikat gunung untuk dihulu lantakkan Mekah itu, kata Nabi, tidak, aku tidak mau. Justru aku mengharap kalau mereka enggak mau beriman, mereka enggak mau menerima aku, maka aku mau nantinya adalah anak-anak mereka nanti yang akan beriman kepadaku, yang ikut kepada Allah, ikut kepada agama Allah. Nah, tandanya bahwa tetap disayang oleh Nabi terhadap orang-orang Quraisynya, orang-orang Mekahnya. Begitu kasih sayangnya Nabi. Nah, pulang Nabi dari sini, dari Taif, beliau masuk ke Mekah, siapa yang menjamin? Yang datang bersama Nabi itu Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah yang menemani Nabi dari Taif pulang ke Mekah. Zaid bilang, "Ya Rasulullah, apakah engkau akan balik ke Mekah?" Kata Nabi, "Ya." Siapa yang menjaminmu di Mekah? Hanale orang jamin dona. Pak apa dona Abu Talib kah hanale? Istri dona pi hanale. So yang jamin dalam drone. Bek nuwa Mekah, abeh nandre. Bahasa kita nyoman. Apa jawab Nabi? La ya Zaid, innallaha nasiru dinihi. Tidak wahai Zaid, jangan takut. Allah akan membantu agamanya. Nuwa Nabi hanayon, nuwa laju. Padahal karena mengadu habis-habisan pada Allah. Tapi dengan manusia, hana aduh tentang lagi hana tak pernah. Bukan Zaid ke bukan? Bek yo tahu aja tanya hana masalah. Tidak Nabi tampakkan sedikit pun ada masalah beliau, enggak ada nampakkan. Beliau nampakkan hanya pada Allah saja. Pulang beliau dengan izin Allah, dijamin beliau oleh seorang Quraisy bernama Mat'am bin Adi. Mat'am bin Adi yang menjamin Nabi masuk lagi ke Mekah. Bayangkan, orang Quraisy nadhira yang kafir lagi, dia yang menjamin Nabi. Kakak dengan kuasa Allah dia yang menjamin Nabi. Artinya bahwa dia siap membela Nabi sallallahu alaihi wasallam balik pulang ke Mekah. Nah, di Mekah Nabi kembali berdakwah akhirnya, ya. Disinilah kemudian Nabi diisrakan oleh Allah. Terjadinya peristiwa Isra Mi'raj setelah pulang Nabi dari Taif ini. Hayatan Nabi mendapatkan mukjizat yang luar biasa yang tidak ada satu nabi pun yang mendapatkannya. Bahkan Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, yang Sidratul Muntaha itu Jibril saja enggak bisa masuk ke situ. Yang kata Jibril, "Lau iqtarabtu ikhtaraktu," ya. Kalau seandainya aku mendekat Sidratul Muntaha, aku akan sirna, kata. Hasilun tutong lun, hangoh lun. Tapi Nabi bisa lewat Sidratul Muntaha. Yang itu adalah tingkat seorang hamba Allah di dunia yang masih hidup di dunia tapi sampai ke Sidratul Muntaha. Enggak ada hamba Allah yang lain, tapi Nabi ada. Kemudian pelajaran kita dalam mudib syadaralun bahwa kadang kita baru kenal orang lain ketika dia sudah kamlambung nyan syaralun. Tapi ukurlah pada saat bagaimana pedihnya dia selama ini. Nabi mendapatkan penghargaan itu setelah berapa tahun beliau sulitnya hidup beliau. Dakwah itu sangat sulit. Bahwa Allah berikan hiburan, kesuksesan yang luar biasa, nama baik beliau, dikenal beliau di langit setelah nyan mendung, mendarah-darahnya mendung. Bahkan Nabi mengadu habis-habisan kepada Allah. Setelah itu beliau naik ke sana. Beliau mendapatkan kemuliaan. Nyoba kita nyofam. So menteng yang kita nyokalon lah saatnya nyaman tak ganyan ka, nyan ganyan hayu tak ka, keaman tak ganyan, mangat tak udep ganyan. Lihat juga selama ini sebelum ini beliau seperti apa. Nyan kalon, be buta katanya. Mesti orang yang menurut kita lihat bahwa luar biasa dia saat ini, lihat juga luar biasanya sebelum ini apa. Supaya nyata tu lagi kita nyo, be tantang bahwa, nah begitu. Ada saya lihat satu
Atau ulun tuan menyelunjak bak jalan galak lum baca ilikut motor kena tulis macam-macam. Terutama motor tronton. Motor tronton raya-rayanya macam-macam tulis ilikut. Tapi punya motor-motor drone yang lagak-lagak hanan tulis apa yang nak BL sagai. Pega BL sino, BL 2 BL heno ya. Pega nan ba BL drone galak-galak drone ya. Tapi punya motor-motor tronton raya-rayanya hanai pega BL jika BL dia penting tapi macam-macam gambar tulisan ni pega. Jadi di antara tulisan yang tulisnya lum rumpuk tambah apa pega. Teruslah bekerja. Teruslah bekerja sampai orang-orang di sekelilingmu mengatakan kepadamu nyan jaralun. Ya, teruslah bekerja sampai orang-orang di sekelilingmu mengatakan kepadamu nyan jaralun. Berarti ketika kita berhasil baru diakui syara nyan jaralun. Kita ketika mengukur orang jangan ketika berhasil saja, ukur selama ini seperti apa. Itu dia penting. Pelajaran dalam hidup kita. Jangankan kita, Nabi Muhammad juga begitu, mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Beliau setelah apa? Dan beliau pada saat Isra Mi'raj, beliau enggak diterima di bumi. Di bumi itu belum diterima beliau, tapi di langit terkenal beliau. Maka boleh jadi dalam hidup kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita mungkin urang lingka, urang inanggro, urang gampungnya hana gederi danyo, hana gedetho danyo, hana gedepe danyo, hana sanggup ke pemuliaan rono. Tapi janganlah gara-gara kita tidak mendapatkan penghargaan, kemuliaan di sekeliling orang sekeliling kita, lalu kemudian kita berhenti untuk berbuat dan berjuang demi sebuah kebaikan. Biarlah kita dikenal di langit, enggak dikenal di bumi, enggak masalah. Nabi, apakah hilang kemuliaan beliau pada saat Isra Mi'raj? Dungnan hebat Nabi guwa ubumo kapayah hijrah. Kan setelah pulang Isra Mi'raj Nabi itu hijrah. Ya, sekitar 2 tahun kemudian Nabi hijrah. Dan hijrah Nabi harus sembunyi-sembunyi dalam gua. Payah sembunyi dalam gua. Kemudian setelah itu Nabi juga harus melewat jalan-jalan yang enggak biasa dikenal orang. Yang bahasa gedanya maaf cakap dah begah nyan urang Isra Mi'raj ulangin nya payah musawam dalam gua. Ya, kenapa memangnya? Ketika kita mendapatkan kemuliaan di langit, lalu kemudian kita harus mendapatkan kemuliaan ci ibu monyo, hana mesti. Nabi siap setelah mulia beliau di langit, lalu kemudian pulang kembali bersembunyi di dalam gua, siap Nabi. Sehingga ada ulama India, saya lupa nama beliau, mengatakan bahwa hebatnya Nabi Muhammad bukan pada Isra Mi'rajnya beliau, tetapi kemampuan beliau turun lagi ke bumi, kemudian setelah itu berjuang sampai masuk dan bersembunyi di dalam gua. Udah, itu hebatnya Nabi Muhammad. Andai kata saya, kata beliau, di Isra Mi'rajkan oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha, aku tidak akan minta kepada Allah untuk dikembalikan ke bumi ini. Enggak akan aku minta dikembalikan ke bumi. Tapi cukup di sini ya Allah, aku enggak akan kembali lagi ke bumi. Nya menyatanya kasih ono hanlelo. Makanya di antara kita yang kadang kita mendapatkan kemuliaan di kampung kita, di negeri kita, kajian kepalanya, kepala je, bosnya, bos je diangkat, kita sudah berada di atas angin. Belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau siap turun ke bumi menjadi manusia biasa, menjadi orang biasa yang harus berjuang dari titik harus sembunyi-sembunyi lagi. Siap beliau. Janganlah kita ketika sudah berada di atas angin dalam hidup enggak sanggup lagi untuk kembali ke bawah. Baik, Nabi drone, Nabi kita, beliau sudah sampai ke langit tapi siap bersembunyi pulang ke dalam gua, masih siap Nabi. Begitu kita belajar dalam kisah Isra Mi'raj dalam kehidupan kita. Makanya kadang orang yang gekeun dengan post power syndrome. Jadi ia menyegadah jabatan wolom lagi urung biasa menyebarakan email motor legop menyaino kadro gemai motor hanama hai kable hai tungle male lon ya menyebarakan ijo motor dinah raya nyaino payah motor ubitnya male lon ha mungkin le lon
Hai Nabi drone katruh gede ulangan ke drone bumong ya unta lo. Gemusom dalam gua lo. Itu Nabi kita. Belajarlah dari Nabi kita. Enggak ada aibnya. Peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan betapa bersahajanya Nabi kita siap kembali ke bumi menjadi manusia biasa. Baik, lalu kita lihat bahwa akhirnya adalah kita belajar bahwa Nabi di dalam Isra Mi'raj beliau mengambil sebuah kewajiban yang luar biasa, yaitu solat. Pertama disuruh oleh Allah adalah berapa? 50 kali solat. Ya, di langit yang ketujuh itu Nabi berjumpa dengan siapa? Beliau berjumpa dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, balik Muhammad, 50 kali itu berat bagi umatmu, enggak mungkin, minta kurang. Dikurangi oleh Allah 40, minta kurang lagi, dikurangi terus 30, 10 sampai jadi 5. Nabi Musa lagi bilang bahwa Jawa hati baiknya umat lun duaga mentang giyu solat hai tem hae ipu buat lakai izin lom supaya nepu kurang oleh Allah. Nabi Musa kemudian Nabi Muhammad mengatakan istahyaitu min rabbi, lun malaya lun Allah. Kira-kira punya Nabi ke balik ilmu giban. So lebih ke balik ilmu dengan hanang balik menurut ron. Sang lebih pah balik ilmu Musa dah. Punya ke balik ilmu kena kurang lah macam tu. Ya. Saudara yang dimuliakan Allah, bahwa salat itu dituliskan oleh Allah 50 waktu, 50 itu sudah sampai hari ini ditulis 50, enggak dikurangi. Allah salat 50 itu enggak dikurangi oleh Allah, tetap 50. Gimana cara tunggu? Tanya limang watte. Nak dengar bukan? Apabila contoh misal kita bekerja, kerja misal apa yang hire pekerjaan ini? Kerja bak bank. Nak hire kerja bak bank. Hai bahan hire bank tu. Orang kerja kan minta bank, kerja pada tempat bank ke le bank. Nah, contoh misal kerja dia di situ. Ya. Berapa jam? 7 jam kerja. 7 jam. Satu hari 7 jam. Iya. Gaji berapa? 7 juta. 7 jam 7 juta gaji. Satu bulan. Iya. Setiap hari 7 jam kerja. Nah. Lalu lambat laun kemudian tanya kerja 7 jam. Akhirnya leh siton kemudian kenle direktur. Nyobek li 7 jam kerja. Lam ciuro si jam mentang. Lam ciuro si jam mentang kerja. Gaji kiban? Hai punya 7 jam 7 juta, punya 7 jam. Kah nak payah pegah le. Oh jadi gaji tetap 7 juta, kerja mentang si jam. Awal 7 jam, ino si jam mentang kerja. Gaji tetap 7 juta. Kiban dona? Nak lambung-lambung rupiah? Lambung-lambung rupiah pakan. Ya itu jadi 7 juta aja ke 7 juta tetap, tapi gaji jam dari 7 aja ke si jam tak kan? Nampak kira-kira direkturnya hire pun Hana dah dapat minta orang lagi-laginya. Buat semakin kurang gaji tetap. Yang kakak katanya apa? Buat minta mah gaji terus. Yang le kawan. Buat minta mah pekerjaan nambah terus, gaji tetap. Punya bisa ke berkurang becut-becut. Kohnya. Dalam masalah solat juga begitu. Allah berikan 50, ya, 50. Kemudian Allah kurangi pekerjaannya, dikurangi jadi 5. Tapi yang diberikan oleh Allah tetap 50 kepada kita. Allah tuliskan 50 enggak dihapus. Jadi sekali kita solat, innal hasanat bi asyri amsalha. Satu kebaikan kita buat itu sama dengan bandingnya 10 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita solat 5 kali sama dengan 50. Allah ingin dengan solat ini menganugerahkan rahmatnya pada kita. Lon kena jok kepada kata 50 ga tamu buat, 50 ga lunjuk. Maninong kata laki kurang 5 watai tak ada buatnya, tapi tetap lunjuk 50. Supaya nampak pada kita bahawa solat 5 waktu itu adalah anugerah Allah
Nyan kerja si jam nyan gasih sayang loan kepada kata ada apa? Hai, hak aji 7 jam kan 7 juta. Nya, kalinya si jam mentang kerja. Tapi 7 tetap 7 juta gaji. Nyak deh nyan adalah loan sayang ke kata. Nyak mutume jaji kopi, mutume pelom lain. Mutume hero keluarga, mutume senang dengan keluarga, mutume bermain. Punya 50 wate share loan. Kira-kira tanya 50 wate dalam tiuro paduk jam 3 tanya solat. 20 minit 3 sembahyang, 20 minit 3 sembahyang. Sahur hang lepas tanya. Sahur hang lepas. Jadi di sini kita pahami 5 waktu solat itu anugerah Allah. Menyamantang merasa berat dengan 5 waktu solat itu, nyan berarti yang begah li Nabi Musa Nabi Musa begah. Saya Muhammad nya 5 wate, umat lo mentang 5 wate hati, 2 wate mentang berat. Mentang na umat Nabi Musa ya. Ni kalau nyak mu pilah-pilah itu. Toh yang 5 wate, toh yang masih 5 wate. Jadi nampak bagi kita itu anugerah dari Allah, anugerah daripada Allah. Baik.